Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain El-Maduri. Kali ini saya berjumpa dengan saudara saya di Madura, ya. Tentunya dalam rangka silaturahim sebagai Muslim yang mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi sudah lama tidak pernah bertemu, bersua, sehingga menjadi hal yang unik bagi kita kaum muslim jika lama tidak bertemu lalu kemudian bertemu. Karena artinya kita ngikuti salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak silaturahim. Nah, kali ini yang akan dibicarakan berkaitan dengan yaitu kalangan ustadz-ustadz yang tampil, ya, di YouTube, pamer pemahaman, pamer keyakinan. Tujuannya hanya karena ingin menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tajsim, menjisimkan Allah, tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Berangkat dari itulah, ini ada sahabat saya yang ingin banyak bertanya berkaitan dengan sikap sebagai mana muslim yang banyak berhadapan dengan hal-hal yang bisa dikatakan sebenarnya sudah biasa, lumrah di tengah-tengah umat itu. Perbedaan, tapi perbedaan yang seperti apa yang benar? Kalau kemudian perbedaannya itu adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah, tentu itu persoalannya bukan lagi masalah ikhtilaf, tapi masalah prinsip. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan beliau, namanya Heru Budi Santoso. Heru Budi Santoso. Beliau adalah keluarga kami juga, yang tentu saja pemahamannya tidak beda dengan kita. Sama-sama ingin memahami Islam didasarkan kepada manhaj salafus soleh, manhaj setiap muslim yang menginginkan berakidah benar. Nah, karena itu saya serahkan kepada beliau pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan berkaitan dengan istiwa. Silahkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum sahabat semuanya. Kebetulan sekali ini silaturahmi di Madura. Alhamdulillah kan kita mencoba dialog tanya jawab sambil belajar, namanya talabul ilmi. Begini Ustaz, ana sedikit gerah gitu ya ketika di media sosial itu sudah beredar, baik itu di Facebook, YouTube terutama. Kenapa sih kita yang sudah bersahadat sama-sama mengaku Islam karena merasa sudah bersahadat, ada perbedaan-perbedaan yang nampaknya bukan perbedaan seperti yang disebutkan tadi, namun jelas-jelas membuat gerah, betul-betul gerah. Sebagaimana pernah saya membaca di sebuah artikel dan juga di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 64, kalau tidak keliru, orang-orang Yahudi itu berkata tangan Allah terbelenggu, kata orang Yahudi. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, kata Allah begitu. Kemudian di Quran surat Az-Zumar ayat 67 itu dan langit digulung dengan tangan kanannya. Nah, ini terkait dengan urusan ini, sifat-sifat Allah ini, Ustaz. Saya ingin mendapat penjelasan yang real
terutama bagaimana sikap kita seharusnya terkait dengan pernyataan bahwa Allah bersemayam di atas ars. Ada juga yang meyakini bahwa mereka nggak percaya gitu loh, dan mereka mengatakan Allah tidak ada di atas ars ini. Bagaimana menurut penjelasan Ustaz? Alhamdulillah. Sebenarnya masalah seperti yang ditanyakan tersebut usianya cukup lama sudah ya, berabad-abad yang lalu gitu. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal, kelompok takwil itu sudah ada. Jadi kelompok takwil itu sudah ada. Di zaman Imam Ahmad bin Hambal ini kan bisa dikatakan zaman yang cukup dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di zaman Imam Asy'ari gitu. Bukan di zaman Imam Ghazali, tetapi imam yang lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sekitar 200 tahun. Tentunya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu pakar hadis dari jajaran murid Imam Syafi'i. Jadi beliau kemudian menjadi pandangan mazhab juga, sehingga disebut mazhabnya adalah mazhab Hambaliyah. Kita tahu kalau berbicara terkait dengan istiwa ini, pasti sebagai hamba Allah itu ingin menghindar dari tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Itu sudah pasti punya keinginan. Tetapi sikap-sikap yang sering muncul di kalangan umat Islam itu aneh, ingin menghindar dari tasbih lalu mencederai yaitu kualitas sifat yang didatangkan oleh Allah sendiri kepada sifat yang dibuat oleh manusia. Nah, akibat dibuat oleh manusia tadi bukannya menambah kesucian Allah, tapi merusak kesucian Allah. Karena pada akhirnya bukan lagi Allah yang mensifatkan Allah, tapi manusia yang mensifati Allah. Artinya Allah itu susunan sifat-sifat manusia. Nah, berkaitan dengan istiwa misalnya, itu kan sudah jelas sekali di dalam firman Allah ya. Jadi kalau kita baca itu dari sebuah kitab namanya kitab Imam Baihaqi, kita tahu namanya Al-I'tiqad Al-Baihaqi. Wah, itu beliau seorang ulama hadis yang banyak bahasanya diterjemahkan ke dalam bahasa takwil oleh kelompok takwil. Tujuannya ya mereka-mereka yang ingin menyelamatkan diri dari tasbih tadi, padahal lebih tasbih lagi ketika mentakwil gitu. Nah, kita tahu berkaitan dengan istiwa ini diterangkan babul qauli fil istiwa. Ya. Qala tabaraka wa ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, wal arsu huwas sarir mas'ur fima bainal aqla. Qala Allah azza wa jalla ila akhir. Jadi di sini disebutkan berdasarkan pemahaman yang diberikan oleh Imam Baihaqi bahwa al-qaulu fil istiwa qala Allah taala tabaraka wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, pengertian di sini dari sisi bahasa, wal arsu huwas sarir, itu bisa dikatakan mahkota ya, tempat duduknya raja dan sebagainya gitu. Misalnya Sulaiman 'alal arsy, Sulaiman itu bertahta di atas mahkota kerajaan atau kursi dan sebagainya. Itu kalau dari sisi bahasa pengertiannya seperti itu. Yang tentu saja ketika kata istiwa ini diselipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah, Imam Malik sendiri sudah mengatakan dari sisi bahasa maklum, artinya istiwa ini sudah dikenal dalam dunia Arab sejak dahulu kala.
bahwa yang disebut istiwa itu adalah, yaitu disebut dengan istilah istiqrar, menetap di atas suatu tempat, yaitu dari sisi bahasa. Karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana surat yang terdapat dalam surat Al-A'raf 54 misalnya, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Summa stawa 'alal arsy. Kemungkinan gambaran kita sepertinya Allah itu, kalau mengikuti pemikiran kelompok takwil, sepertinya Allah di situ akan mengatakan bahwa kenapa Allah itu pakai 6 masa? Dia kan Allah, dia maha kuasa itu. Nah akhirnya muncul takwil. Oh itu kenapa Allah kemudian menciptakan 6 masa? Itu bukan kepada Allah, itu menurut hitungan manusia. Akhir lebih jauh lagi ditakwilkan lebih jauh lagi. Kenapa harus, kalau kita mau melawan pemikiran seperti itu, mengapa harus Allah ya yang menciptakan 6 masa? Apa Allah tidak bisa? Bukankah Allah itu bukanlah Allah itu lebih bebas dari makhluk, bebas dari waktu, tidak terbatas oleh waktu? Kenapa kemudian pakai istilah 6 masa itu? Nah, disinilah banyak kemudian kalangan ahli tafsir menjelaskan mengenai 6 masa itu. Tentunya 6 masa tidak lain tujuannya untuk memperkenalkan manusia kepada masa-masa yang memperkenalkan kepada manusia tentang masa-masa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu contoh. Kemudian yang kedua berkaitan dengan arsyistawa tadi. Istiwa ini banyak pengertiannya. Memang kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu bisa dikatakan irtifa, artinya tinggi, meninggi, ke atas gitu. Nah, kalau kita renungkan istiwa ini yang surat Al-A'raf ya, kemudian dikaitkan juga dengan surat Ar-Ra'd ayat 2, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha summa stawa 'alal arsy. Di sini Allah berfirman, dialah Allah yang mengangkat langit dan bumi bighairi amadin, tanpa tiang sebagaimana engkau lihat, yaitu tarawunaha, summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Nah, firman Allah ini, istiwanya Allah ketika diartikan semayam menggunakan pandangan nalar manusia, memang semayam itu artinya duduk. Tapi kadang-kadang juga dipakai jenazah disemayamkan dalam kubur gitu. Nah, itu tidak berarti duduk. Dia ternyata beda, lain artinya juga. Atau diartikan dia yang bersemayam di atas rumah misalnya. Artinya orang itu tinggal di atas rumah. Nah, kemudian kalau istilah semayam dalam pengertian Quran itu yang tahu ya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bahasa Indonesia sama halnya dengan bahasa Arab, istiwa 'alal arsy itu istiwa tadi irtifa, ya, kemudian so'adah. Ada juga memang yang mengartikan so'ida, qu'uda artinya itu duduk, naik, tinggi dan sebagainya. Berbagai macam bahasa. Itu pengertian bahasa. Tetapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa istaula, itu salah. Allah meliputi gitu. Yang benar itu adalah bukan istaula, tapi istiwa dalam pengertian irtifa. Itu sesuai dengan pengertian para ulama. Namun di kalangan Asy'ariyah itu berbeda dengan Abu Hasan al-Asy'ari. Abu Hasan al-Asy'ari sendiri mengertikan istiwa itu istiqrar. Nah, istiqrar itu artinya menetap. Kemudian Asy'ariyah mengatakan istaula, meliputi. Bahkan dikatakan itu bukan Allah tetapi malaikat yang dimaksud.
Kemudian kalau kita amati istilah atas. Atas. Apa itu atas gitu? Selama ini kalau atas itu didasarkan kepada pengamatan manusia, sesuatu yang ada di atas kepala kita itu atas. Sesuatu yang ada di jauh dari pandangan kita itu atas. Dari sisi manusia melihat. Tetapi kalau kita melihat dari kondisi alam ini, misalnya makhluk yang ada di arsy, kalau ditanya bumi itu di mana, pasti orang-orang di Mars mengatakan bumi itu ada di atas. Sebagaimana orang bumi mengatakan Mars itu ada di atas. Artinya itu didasarkan kepada bahasa manusia. Taruh saja orang yang tinggal di bulan akan mengatakan orang yang tinggal di bumi itu berada di atas. Nah, demikian juga orang yang tinggal di bumi akan mengatakan yang ada di bulan atau di Jupiter dan makhluk sekarang ini kan ada ditemukan sekitar lebih dari 10 bumi ya, 10 bumi itu. Nah, dari 10 bumi itu maka akan saling mengatakan bumi dari tempat mereka tinggal memandang bumi yang lain itu berada di atas. Nah, kemudian Allah mengatakan atas. Ketika Allah mengatakan atas, berfirman tentang atas, itu istilahnya bainan min khalqihi, atas yang terlepas dari segala makhluknya. Alam semesta itu seluruhnya adalah makhluk. Nih, alam semesta seluruhnya adalah makhluk. Kalau dikatakan Allah meliputi berarti Allah tinggal di alam. Itu salah besar itu. Justru kalau kita berpikir seperti kelompok-kelompok ahli takwil itu lebih sesat lagi. Karena menjauhkan kita dari pengertian yang sebenarnya. Pengertian Al-Quran, pengertian hadis. Jadi atas ini adalah Allah istiwa di atas langit bainan min khalqihi. Nah, sementara kalau kita lihat apakah alam ini terbatas? Dari seluruh ahli ilmu pengetahuan, alam ini adalah terbatas. Yang tertinggi alam disebut ars. Allah pun di atas ars. Bainan min khalqihi. Kalau kemudian ars itu dianggap sebagai makhluk oleh kita, maka Allah itu bainan min khalqihi. Sama sekali tidak bergandengan dengan alam ini. Itu yang dimaksud atas pengertian akidah. Bukan kemudian seperti gambaran-gambaran orang yang ngaku-ngaku aswaja itu, yang menyatakan bahwa Allah, karena dia itu berpikiran bahwa Allah itu nongkrong, bahasanya lagi sudah nggak pantas ya. Dikatakan Allah nongkrong di atas arsy, lalu ditakwil sedemikian, karena memang daya pikir mereka itu berdasarkan pemahaman-pemahaman salah dari kalangan ahli takwil, begitu. Iya. Jadi mereka lebih mendahulukan menafsirkan menurut akalnya ya, gitu. Makanya saya jadi lebih jelas ini, Ustadz. Untuk selanjutnya apa yang harus kami pahami, terutama saya pribadi kan masih jauh ini dari ilmu tentang ini, Ustaz. Mohon penjelasan selanjutnya gimana, Ustaz? Ya, memang seorang muslim itu dituntut tolabul alam, belajar agama. Itu tidak berhenti pada doktrin guru, seorang guru. Contoh saja, Imam Abu Hanifah itu gurunya 8.000 orang. Wow. Imam Syafi'i ribuan juga orang. Imam Malik ribuan juga, apalagi Imam Ahmad bin Hanbal lebih banyak lagi siapa gurunya. Nah, ini kalau kemudian menerima ilmu dengan sistem taklid, tidak akan memungkinkan orang bisa mengenal akidah yang benar. Itu pasti sudah. Iya. Tidak akan mengenal akidah yang benar. Kalau hanya sebatas kebencian dipakai ukuran untuk menuntut ilmu, itu pun tidak akan bisa sampai pada tujuan ilmu itu sendiri. Apalagi terbelenggu oleh taklid buta. Tidak memungkinkan seorang bisa mencapai hakikat kebenaran yang diinginkan. Nah, itu dia.
Karena dia terbelenggu dengan akalnya. Iya, katanya. terbelenggu dengan akal. Akalnya itu memang mentok, tidak bisa berpikir lebih jauh dari itu. Akibat dari doktrinisasi yang dilakukan oleh kelompok takwil tadi. Kelompok takwil ini bisa dikatakan konspirasi gitu. Mereka ini konspirasi karena melibatkan siapa saja yang mengatasnamakan akal sebagai kebenaran. Jadi kebenaran itu didasarkan kepada akal. Artinya menggunakan hadis palsu. La dina la aklalahu, tidak beragama orang yang tidak berakal. Itu hadis palsu itu. Jadi akhirnya apa? Mereka ini menggunakan akal karena mentok tidak bisa berpikir, lalu mencoba menjadi orang yang taklid. Misalnya taklidnya kepada Junaid, kepada Imam Ghazali, kepada Qurtubi dan sebagainya. Padahal tidak tahu persis Qurtubi itu seperti siapa. Padahal Imam Qurtubi itu menyatakan akidahnya para sahabat itu tidak pernah menolak arah. Imam Qurtubi walaupun dia orang yang ahli takwil, tapi dikatakan bahwa akidahnya para sahabat tidak pernah menolak takwil. Mereka menerima istiwa Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana maklim, sebagaimana Imam Malik. Imam Malik menyatakan al-istiwa maklum. Istiwa itu maklum, sudah dikenal di kalangan bahasa Arab tuh istiwa apa, tahu semuanya istiwa. Diketahui gitu. Iya, udah diketahui gitu. Nah, sedangkan kemudian yang kedua, wal kaif majhul. Bertanya tentang Allah bagaimananya, itulah yang tidak boleh di dalam agama. Kebanyakan orang yang ngaku aswaja itu termasuk orang yang takyif. Ngaku-ngaku aswaja itu akidahnya akidah takyif, bukan takwil sebenarnya. Nah, kemudian apa? Taktil. Dia merubah ayat Allah tadi berdasarkan kemauan dirinya. Apa yang dipakai tadi parameternya Imam Ghazali? Dia tidak mau menggunakan parameter yang benar dari para sahabat-sahabat. Kenapa? Kitab bacaannya juga terbatas kepada bacaan doktrin-doktrin yang memang itu menjadi harga mati bagi mereka. Lalu bagaimana bisa mengenal kebenaran orang seperti itu? Gitu. Iya. Padahal ilmu ini sangat luas, kemudian dipelajari oleh banyak ulama, Ustaz ya. Iya. Jadi kita harus belajar kepada banyak ulama tentunya, ya kan? Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis. Iya. Jadi paham nih. Iya, jadi itulah banyak sekali dari kalangan umat Islam, kelompok-kelompok yang ada, mulai dari kaum sufi tadi sampai kepada mereka yang mengklaim sebagai aswaja ahlus sunnati wal jamaah, tetapi tidak sebagaimana akidah ahlus sunnah itu sendiri gitu. Hanya saja mereka ibarat kecap nomor 1 padahal kecap nomor 10 gitu. Nah, itu. Iya. Berarti ngaku-ngaku aja. Iya, kebanyakan ngaku-ngaku gitu. Ini yang seringkali membuat orang tersesat jauh dari Islam. Membuat orang tersesat dari akidah yang sebenar-benarnya. Lah sekarang Allah mengatakan, yang mengatakan ini Al-Qur'an, bukan Imam Ghazali. Allah yang mengatakan ini, bukan Imam Ghazali, bukan Al-Qurtubi tadi, bukan siapa-siapa. Kalau cuma Imam Qurtubi diambil sebagai parameter, itu bisa salah juga. Imam Qurtubi ini kan namanya tafsir banyak. Sudah bacakah dia enggak tafsirnya Imam At-Tabari misalnya? Tafsirnya Imam At-Tabari itu merinci sedemikian banyak makna istiwa, termasuk juga akal-akal yang nakal dijelaskan di situ oleh Imam Tabari. Imam Ibnu Katsir juga seperti itu. Nah, ini cuma kitabnya satu. Imam Al-Baghawi juga seperti itu. Kemudian Imam Al-Baydawi juga seperti itu. Kemudian apa? Diangkatlah pemahaman-pemahaman yang memang tadi, kalau kesalahannya imam dahulu kala itu masih bisa dimaafkan. Tapi yang menjadi permasalahan adalah pengikutnya kalau salah, itu sengaja mau salah namanya. Artinya di sini memang kita di dalam prinsip-prinsip akidah Islam itu tidak boleh ikut-ikutan. Hanya sekedar ikut-ikutan, tapi harus tahu min aina akhadna. Dari mana kita itu mengambil dalil gitu. Dari mana kita mengambil dalil? Boleh berguru kepada siapa saja, tidak dilarang.
selama itu bisa memberikan penjelasan yang rinci terkait dengan kebenaran agama, terutama masalah-masalah akidah. Kalau masalah akidah ini datang dari hamba yang lurus, sudah pasti akidahnya lurus. Bukan karena melihat Imam Ghazali saja, kalau kita mau kritisi ya, seperti sekarang kan banyak Imam Ghazali yang dipakai. Kalau kita mau kritisi Imam Ghazali, banyak kesalahannya juga. Dalam kitab hadisnya itu Ihya Ulumuddin ada 75% hadis palsu dan lemah. Bayangkan itu. Di kitab itu ya. Di kitab itu gitu. Jadi kalau kita hanya sekedar membaca karena keindahan bahasanya, tentu saja itulah yang bisa memberikan pengaruh kepada kita, tetapi tidak tahu esensi dari kitab. Jadi kalau ingin belajar kitabnya Imam Ghazali misalnya, juga harus tahu sumber-sumber yang dipakai oleh Imam Ghazali. Bagaimana pertanggungjawaban ilmiahnya gitu. Itu baru tahu namanya ilmu. Kalau menurut Imam Ghazali, kucing juga bisa seperti itu gitu. Iya. Jadi tersesat akhirnya. Iya, akhirnya tersesat. Kenapa? Landasannya sudah orang yang dimasukkan ke dalam otaknya itu orang. Kemudian apa? Allah dikesampingkan, firman Allah dikesampingkan tadi. Allah punya tangan misalnya. Coba, anehnya mereka ini bikin sifat 20. Nah, ada Asmaul Husna 99 nama Allah misalnya. Sifat Allah itu 20 menurut mereka itu. Kemudian didoktrinkan kepada pengikutnya dengan istilah sifat wajib bagi Allah. Coba, kira-kira yang mengatakan sifat wajib bagi Allah ini termasuk orang yang mewajibkan sifat bagi siapa? Bagi Allah. Bagi Allah. Jadi Allah itu diwajibkan mengikuti sifat yang dibuat oleh mereka. 20 aja. 20 saya itu. Iya. Padahal Allah memiliki asma 99, bahkan bisa lebih. Iya, lebih itu, lebih. Jadi bisa 99. Innalillahi tis'un wa tis'aina isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Tidak ada yang mengatakan Allah punya sifat 20, siapa yang menghafalnya masuk surga. Nggak ada itu. Yang ada hadis 99 nama Allah. Nah, setiap nama Allah itu terkandung sifat Allah. Sifatnya. Ya, sifat Allah. Nah, di dalam sifat 20 itu tidak ada sifat Ar-Rahmat. Allah tidak memiliki rahmat kalau di istilah sifat 20 itu. Nggak ada di situ. Tidak disebutkan. Subhanallah. Nah, ini artinya kalau kita lihat memang sifat 20 itu adalah sifat rekayasa, bukan sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Allah, tapi lebih merupakan kompilasi dari cara berpikir orang-orang yang gemar memahami hadis secara takwil, memahami Quran secara takwil. Jadi kompilasi belaka itu sifat 20. Tidak ada di dalam Al-Quran man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga, enggak ada itu. Karena memang tidak termasuk pada jajaran Asmaul Husna tadi. Kemudian lebih jauh kalau kita berbicara berkaitan dengan sifat 20 misalnya. Sifat yadun tidak ada. Dibuang oleh mereka itu. Diganti dengan sifat kudrah atau kuasa. Kemudian anehnya, tapi mereka memasukkan sifat sami'an basiran. Memasukkan dia sami'an basiran. Mengapa ketika berbicara tangan tidak dimasukkan? Lah, katanya jadi takut kan dibatasi itu. Iya, katanya tadi takut serupa dengan manusia. Kalau manusia juga melihat itu, mendengar juga. Kemudian ini disifatkan kepada Allah. Mengapa tidak dikatakan tasbih oleh mereka gitu? Nah, disinilah letak kesalahan mereka di dalam memahami agama. Jadi kalau versi mereka, pokoknya mereka, apapun yang keluar dari mereka, itu menurut mereka itu yang paling benar, meskipun salah total gitu. Nah, ini perbedaan dalam konsep memahami akidah antara mereka yang ngaku-ngaku dengan ahlus sunnah dan ahlus sunnah yang sebenarnya. Jadi versinya adalah versi ahlus sunnah wal jamaah asli tapi palsu dengan ahlus sunnah wal jamaah yang benar-benar asli itu.
Kalau kita lihat, karena memang istilah itu sejak dahulu ada di zaman Imam Malik, gara-gara istiwa antara ahlul bid'ah dengan ahlus sunnah sampai terjadi pembunuhan itu berkaitan dengan istiwa ini di zaman Imam Malik gitu. Begitu Ustaz. Iya. Nah, jadi mereka ini kelompok-kelompok sekarang, apalagi yang sekarang ini ya, kelompok-kelompok yang menamakan dirinya Ahlus Sunnah itu Al-Maturidiyah dan Asy'ariyah, mulai dari Timur Tengah, dari Mesir sampai ke Indonesia, itu rata-rata akliyun. Kalau kita baca cara mereka menerjemahkan, itu sebenarnya bukan Ahlus Sunnah gitu. Nah, kalau misalnya dibaca dalam kitab Al-Ibana yang ditulis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, orang yang menerjemahkan kata istiwa tadi kepada istilah qahara dan malak, yaitu kekuasaan Allah, berkuasa maksudnya istiwa itu bukan terjemahan Abu Hasan Al-Asy'ari, bukan tafsiran Abu Hasan Al-Asy'ari, tetapi penafsiran Jahmiyah. Jadi pengikut berikutnya itu berarti. Jahmiyah ini sebenarnya musuhnya Abu Hasan Al-Asy'ari. Artinya pengikutnya ini yang ngaku-ngaku sebagai Ahlus Sunnah lebih banyak terperosok kepada zaman pemahaman Jahmiyah tadi ya, bukan pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Asy'ariyah yang kita lihat karena lebih pada mengutamakan akal, sedangkan Ahlus Sunnah tidak mendahulukan akal. Betul. Ya, Ahlus Sunnah tidak mendahulukan akal. Mu'tazilah sajalah yang mendahulukan akal. Mereka akan selalu mengatakan Allah mustahil punya tangan. Tapi kenapa kemudian ada sifat sami'an basiran itu? Mengapa tidak dikatakan mustahil juga sekalian? Allah bisa mendengar dengan apa kayak terserah itu. Ini kenapa kemudian mendengar? Ketika berbicara tangan, karena gambaran nakalnya mereka itu kalau tangan berarti sama dengan manusia. Nah, artinya setiap kata tangan itu harus sama dengan makhluknya. Itu istilah mereka. Sehingga sebenarnya yang terperosok ke dalam tasbih itu bukan mereka yang tadi dituduh Wahabi, siapa itu, bukan. Orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan ahli takwil. Mereka itu yang sebenarnya tasbih dan tamsil, takwil, takyif. Akhirnya mereka itu menjadi orang yang taktil. Taktil itu apa? Merusak agama. Wah, itu bahayanya tuh pemahaman-pemahaman begitu ya. Nah, inilah yang tentu kita, kalau kita ada tangan ya udahlah. Misalnya yadullahi fawqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Udah terima aja gitu. Bagaimana dengan, coba ketika Rasulullah mengatakan Allah itu, sampai dia menunjuk ke matanya, Allah itu tidak buta. Ini Rasulullah sendiri, Allah itu tidak buta. Yang buta itu adalah Dajjal, mata sebelahnya yang buta. Sampai begitu Rasulullah yang disebut dengan A'war. Di sini kalau mengikuti cara alur berpikir Aswaja, Rasulullah itu bisa termasuk mujassim kalau mengikuti pikiran Aswaja yang sekarang ini gitu. Akhirnya Nabi yang dituduh mujassim. Ya betul. Misalnya dulu itu tidak, di zaman sahabat tidak ada pembicaraan kalamiyah seperti ini. Kalam seperti ini, ilmu kalam seperti ini yang merusak gitu ya. Di zaman sahabat ya menerima aja. Misalnya Rasulullah, Allah menikahkan Ummu Salamah itu, Allah menikahkan dari langit, menikahkannya dari langit. Lah itu diterjemahkan oleh mereka dengan bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu ya. Artinya di sini memang ada kelompok di dalam Islam tidak bisa menerima ayat-ayat Allah. Dia ingin mengingkari bahwasanya Allah itu memiliki, dia jelas-jelas sudah mengatakan, membaca sendiri, istiwa alal arsy. Allah beristiwa di atas arsy itu alamat palsu. Wah, ini lebih keji, kejam. Artinya apa? Dia itu ingkar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Tapi kemudian mereka ini aneh, apa dia
Dia kadang-kadang membuat sifat tersendiri yang disebut dengan sifat jaiz bagi Allah, sifat yang boleh bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah. Akhirnya mereka ini bikin sifat-sifat sendiri. Ada sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Nah, ini semua karangan manusia. Nah, kalau sekarang yang membuat sifat ini adalah manusia, kira-kira ya, yang membuat sifat ini adalah manusia, lalu disifatkan kepada Allah. Siapa sebenarnya yang menciptakan Allah? Iya. Nah, Logikanya begitu. artinya yang menciptakan Allah itu adalah manusia. Karena sifat-sifatnya diciptakan oleh manusia gitu. Lancang banget. Iya, lancang banget itu. Yang benar, Allah itu harusnya disifatkan oleh Allah dan Rasulnya yang mendapatkan berita langsung dari Allah, bukan manusia seperti kita. Kalau Allah yang membuat sifatnya itu manusia, sudah pasti itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita Amin. tidak termasuk, Amin. tidak terperosok kepada akidah yang membawa kita tersesat dan keluar dari Islam. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, sama-sama.